Abu Nawas, seru sang raja, sedikit tidak sabar. Aku menyuruhmu untuk berdoa agar keledai ini berbicara, bukan untuk mendoakanku. Assalamualaikum, sahabat semuanya. Kembali lagi di Kisah Nyata Official. Kali ini kita akan menceritakan kisah Abu Nawas yang sangat lucu dan menarik. Sebelum mulai, mari tulis sholawat dan kota asal sahabat semua agar hidup kita selalu berkah dan bahagia. Jangan lupa like dan subscribe-nya juga. Terima kasih ya. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah yang berseri-seri. Ia baru saja menyelesaikan santap pagi bersama para penasihatnya dan merasa sedang dalam suasana hati yang baik. Namun, sebagai raja yang memiliki kecerdasan dan selera humor tinggi, ia ingin menguji kecerdikan salah satu orang kepercayaannya, yaitu Abu Nawas. Seperti yang sudah dikenal oleh banyak orang di seluruh Baghdad, Abu Nawas bukanlah orang biasa. Ia memiliki kecerdasan yang luar biasa, humor yang tajam, serta kemampuan berbicara yang bisa membalikkan keadaan dalam situasi apapun. Tak heran jika Raja Harun al-Rashid sering memanggilnya ke istana, entah untuk berdiskusi soal pemerintahan atau hanya sekadar menjadikannya objek permainan teka-teki. Hari itu, sang raja ingin menguji Abu Nawas dengan sebuah perintah yang tampaknya mustahil untuk dilakukan. Maka, ia segera menyuruh seorang pelayan untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian, datanglah Abu Nawas dengan langkah ringan, mengenakan jubah sederhana namun bersih, serta serban yang membalut kepalanya dengan rapi. Wajahnya tampak tenang seperti biasa, siap menghadapi apapun yang akan diberikan oleh rajanya. "Wahai Abu Nawas," sapa Raja Harun al-Rashid dengan senyum tersungging di bibirnya. "Aku memiliki tugas khusus untukmu hari ini." Abu Nawas memberi hormat. "Titah Baginda adalah perintah bagi hamba. Silakan katakan, tugas apakah yang hendak Baginda berikan?" Raja bersandar di singgasananya dan menunjuk ke arah seekor keledai yang berdiri di halaman istana. Keledai itu tampak biasa saja, tidak ada sesuatu yang istimewa dari binatang itu. Namun, permintaan raja kali ini sungguh tak masuk akal. "Aku ingin kau berdoa agar keledai ini bisa berbicara seperti manusia," kata sang raja sambil tersenyum penuh arti. "Kau terkenal sebagai orang yang pintar dan punya banyak akal. Aku ingin melihat apakah doamu cukup sakti untuk membuat keledai ini berbicara." Mendengar permintaan itu, Abu Nawas terdiam sejenak. Ia tentu tahu bahwa ini hanyalah jebakan. Mustahil seekor keledai bisa berbicara hanya karena doa. Namun, menolak perintah raja bukanlah pilihan yang bijak. Ia harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini tanpa kehilangan muka. Setelah beberapa saat berpikir, Abu Nawas tersenyum tipis. "Baginda, sungguh suatu tugas yang mulia dan luar biasa. Izinkan hamba untuk melaksanakan perintah Baginda dengan sebaik-baiknya." "Bagus," kata sang raja. "Mulailah berdoa sekarang juga. Aku ingin melihat hasilnya." Abu Nawas pun melangkah mendekati keledai itu. Ia menengadahkan tangan ke langit dan mulai berdoa dengan suara yang lantang dan penuh khidmat. "Ya Allah, yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang, berikanlah keberkahan kepada Baginda Raja Harun al-Rashid. Panjangkanlah umurnya, berikanlah kesehatan yang sempurna, dan limpahkanlah kebijaksanaan dalam dirinya agar ia dapat memimpin rakyatnya dengan penuh keadilan. Jadikanlah pemerintahannya panjang dan makmur hingga tak ada yang bisa menandinginya di dunia ini." Raja Harun al-Rashid yang semula menanti dengan penuh antisipasi mulai mengernyitkan dahi. Ia mendengarkan doa Abu Nawas dengan saksama, tetapi tidak mendengar sedikit pun permintaan agar keledai itu bisa berbicara. "Abu Nawas," seru sang raja, sedikit tidak sabar. "Aku menyuruhmu untuk berdoa agar keledai ini berbicara, bukan untuk mendoakanku." Abu Nawas tetap tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Ampun Baginda, hamba telah memikirkan hal ini dengan sangat dalam. Jika keledai ini bisa berbicara, itu artinya kiamat sudah dekat. Dan jika kiamat sudah dekat, maka usia Baginda tentu tidak akan panjang. Maka dari itu, hamba lebih memilih berdoa agar Baginda diberikan umur yang panjang dan kesehatan yang berlimpah." Seluruh ruangan istana mendadak hening. Para pejabat kerajaan yang menyaksikan kejadian itu menahan tawa mereka. Namun,
Tak butuh waktu lama sebelum suasana berubah menjadi penuh gelak tawa. Para menteri dan pengawal tertawa, terbahak-bahak mendengar kecerdikan Abu Nawas. Bahkan, Raja Harun al-Rashid sendiri pun akhirnya tersenyum lebar dan menggeleng-gelengkan kepala. "Ah, Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk menghindari jebakanku," kata sang raja sambil tertawa. "Kali ini kau menang." Abu Nawas tersenyum dan memberi hormat dengan penuh rasa hormat. Baginda adalah raja yang arif dan bijaksana. Hamba hanya seorang rakyat kecil yang mencoba menjawab tantangan yang diberikan kepada hamba. Raja Harun al-Rashid mengangguk puas. "Baiklah, karena engkau telah berhasil keluar dari jebakan ini dengan begitu cerdik, aku akan memberimu hadiah." Ia kemudian memberi isyarat kepada pelayannya yang segera datang membawa sekantung uang emas. Abu Nawas menerimanya dengan penuh syukur dan mengucapkan terima kasih kepada raja. Setelah itu, ia berpamitan dan berjalan keluar dari istana dengan langkah ringan, meninggalkan semua orang dalam keadaan masih tersenyum lebar karena kecerdasannya yang luar biasa. Sejak saat itu, kisah kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi perintah aneh sang raja menjadi buah bibir di seluruh penjuru Baghdad. Orang-orang semakin mengaguminya, bukan hanya karena kepandaiannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam menyikapi keadaan. Dan seperti biasa, Abu Nawas kembali ke kehidupannya yang sederhana, menanti tantangan berikutnya yang mungkin akan datang dari sang raja atau siapapun yang mencoba menguji kecerdikannya. Ada lagi kisah lucu lainnya dari Abu Nawas, yakni pada suatu hari di istana Baghdad, Raja Harun al-Rashid sedang duduk di singgasananya dengan wajah penuh tanda tanya. Ia baru saja mendengar kabar bahwa Abu Nawas telah melakukan sesuatu yang membuatnya penasaran. Seperti biasa, kecerdikan Abu Nawas seringkali membuatnya terhindar dari hukuman dan jebakan yang sengaja dirancang untuknya. Kali ini, sang raja ingin menguji lagi kepandaian pria itu. Maka, dipanggillah Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah tenang, mengenakan jubah lusuhnya yang khas, tetapi wajahnya tetap menunjukkan ketenangan dan kepercayaan diri. Ia memberi hormat kepada Raja Harun al-Rashid dengan sopan. "Wahai Abu Nawas," kata raja sambil mengelus janggutnya. "Aku mendengar bahwa kau telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Aku ingin tahu apakah benar kabar ini." Abu Nawas tersenyum. "Ampun Baginda, hamba tak tahu apa yang hamba lakukan hingga membuat Baginda memanggil hamba ke istana." Sang raja mengangguk dan berkata, "Ada laporan bahwa kau telah mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Aku ingin mendengarnya langsung darimu sebelum menjatuhkan hukuman." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Baginda, bolehkah hamba tahu apa yang katanya telah hamba ambil?" "Seseorang berkata bahwa kau telah mengambil roti dari seorang pedagang tanpa membayarnya," jawab raja. Abu Nawas tertawa kecil. "Ah, jika begitu, izinkan hamba menjelaskan sebelum Baginda menjatuhkan hukuman." Raja mengangguk tanda setuju. Abu Nawas kemudian mulai bercerita. "Suatu hari, hamba berjalan di pasar, dan hidung hamba mencium aroma roti yang sangat lezat. Hamba yang sedang lapar pun mendekati kedai itu. Namun, hamba tidak memiliki uang. Jadi, hamba berdiri di sana, menghirup aroma roti itu dengan puas. Pedagang itu melihat hamba dan berteriak bahwa hamba harus membayar karena telah menikmati aroma rotinya. Hamba tentu saja heran, tetapi pedagang itu bersikeras. Akhirnya, kami membawa masalah ini ke seorang hakim." Raja Harun al-Rashid mengangkat alisnya, tertarik dengan cerita tersebut. "Lalu apa yang terjadi?" Abu Nawas melanjutkan dengan senyum. Hakim yang bijaksana itu lalu meminta hamba untuk mengambil beberapa koin dari kantong hamba. Ketika hamba mengeluarkan koin-koin itu, ia meminta pedagang untuk mendekat dan mendengarkan bunyi koin itu. Setelah pedagang puas mendengar suara koin, hakim berkata, "Kau meminta bayaran karena Abu Nawas menikmati aroma rotimu. Maka bayaran yang pantas adalah suara koinnya, bukan koin itu sendiri." Seisi ruangan meledak dalam tawa, dan Raja Harun al-Rashid pun tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang cerdik. Kali ini kau terbukti tidak bersalah. Justru pedagang itulah yang serakah." Namun, Raja belum puas. Ia ingin sekali menjebak Abu Nawas.
Maka ia berkata, "Tapi aku tetap ingin memberimu hukuman. Kau harus dipenjara selama 3 hari. Aku ingin tahu, apakah kau bisa menghindarinya kali ini?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Baiklah Baginda, jika itu perintah, hamba akan menerimanya." Maka Abu Nawas dikurung di dalam sebuah sel yang dijaga ketat. Namun, ia tidak tinggal diam. Di dalam penjara, ia mulai merancang rencana cerdiknya. Setelah 2 hari berlalu, Raja Harun al-Rashid mengutus seorang pengawal untuk melihat keadaan Abu Nawas. Namun, ketika pintu sel dibuka, pengawal itu terkejut melihat Abu Nawas duduk dengan santai, menikmati hidangan lezat yang tidak seharusnya ada di dalam penjara. "Bagaimana bisa kau mendapatkan makanan seperti itu?" tanya sang pengawal dengan heran. Abu Nawas hanya tersenyum. Ini hanya soal bagaimana kita menggunakan kecerdikan." Ketika laporan ini sampai ke telinga sang raja, ia semakin penasaran dan memanggil Abu Nawas ke hadapannya. "Aku ingin tahu bagaimana kau bisa mendapatkan makanan mewah itu di dalam penjara." Abu Nawas tertawa kecil. "Baginda, hamba hanya memanfaatkan kebaikan hati para penjaga. Mereka sangat ramah kepada hamba, dan mereka tahu bahwa hamba hanya menjalani hukuman sebagai bagian dari permainan Baginda. Jadi, mereka berbagi makanan mereka dengan hamba." Raja Harun al-Rashid menggeleng-gelengkan kepala dan tertawa. Abu Nawas, kau selalu punya cara untuk membuat segalanya berpihak kepadamu. Aku menyerah kali ini. Kau boleh pergi dan menikmati kebebasanmu." Dengan senyum kemenangan, Abu Nawas meninggalkan istana. Sekali lagi membuktikan bahwa kecerdikan lebih berharga daripada kekuatan. Kisahnya tentang mengelabui pedagang serakah dan mengubah hukumannya menjadi kenikmatan segera menyebar ke seluruh Baghdad. Semakin menegaskan namanya sebagai orang paling cerdik di kerajaan.